Kunjungan Josip Broz Tito ke Indonesia. Josip Broz Tito adalah seorang revolusioner komunis dan negarawan Yugoslavia yang memimpin negara federasi itu dari tahun 1943 hingga tahun 1980. Ia dikenal sebagai pemimpin karismatik yang berhasil mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Yugoslavia di tengah tekanan blok Barat dan Timur. Ia juga merupakan salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB bersama Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Tito dan Soekarno memiliki hubungan persahabatan yang erat sejak masa awal terbentuknya Republik Indonesia. Keduanya saling menghormati dan mendukung perjuangan masing-masing untuk mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Tito juga memberikan bantuan kepada Indonesia dalam bidang militer, ekonomi, budaya, dan olahraga. Salah satu contohnya adalah kedatangan pelatih sepak bola Yugoslavia, Antun Toni Pogacnik, yang membawa timnas Indonesia meraih medali perunggu di Asian Games tahun 1958 di Tokyo. Tito juga dikenal sebagai pemimpin yang membangun tentara Yugoslavia yang kuat dan disegani. Ia merupakan komandan tertinggi Partisan Yugoslavia, gerakan perlawanan yang berhasil mengusir pasukan Nazi Jerman dari wilayah Yugoslavia selama Perang Dunia II. Atas undangan Presiden Soekarno, Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito dan rombongan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan tiba pada 23 Desember tahun 1958. Ia akan berada di Indonesia sampai 1 Januari tahun 1959. Kedatangan mereka disambut meriah oleh Presiden Soekarno beserta jajaran kabinet. Presiden Soekarno memperkenalkan Tito kepada para pejabat pemerintah yang ikut serta menyambutnya. Dalam pidato sambutan, Presiden Soekarno menyatakan akhirnya Anda mengunjungi Indonesia. Anda adalah pejuang hebat demi kemerdekaan negara dan rakyat Anda. Kami sangat menghormatimu dan kami sangat senang dan bahagia karena Anda akhirnya bisa datang. Atas nama negara dan rakyat saya, dan atas nama saya sendiri, saya mengucapkan selamat datang di Indonesia. Saya harap Anda menikmati masa tinggal Anda di sini. Merespon pidato Soekarno, dalam pidatonya Tito mengatakan, saya merasa sangat bahagia telah diberi kesempatan mengunjungi negeri saudara yang besar dan indah ini. Kunjungan ini merupakan keinginan saya yang paling tulus. Dalam kunjungan selama 10 hari, Tito akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali. Dari Pelabuhan Tanjung Priok, rombongan kemudian bertolak ke gedung Istana Merdeka. Di sana diadakan jamuan makan untuk menyambut kedatangan mereka. Selama di Jakarta, Tito dan rombongan berkesempatan mengunjungi Taman Makam Pahlawan Kalibata, memberikan karangan bunga sebagai simbol penghormatan kepada para pahlawan yang gugur. Setelah lawatannya di Jakarta, rombongan melanjutkan perjalanannya ke Bogor. Di sana mereka akan mengunjungi Istana Bogor. Di istana diadakan jamuan makan. Presiden Soekarno juga mengajak Tito beserta rombongan untuk berkeliling di sekitar istana. Setelah lawatannya di Bogor, rombongan melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Presiden Soekarno dan Tito beserta rombongan tiba di kota Bandung pada 25 Desember tahun 1958. Setibanya di gedung gubernuran, rombongan langsung disambut oleh pejabat daerah. Di sana diadakan pertunjukan seni daerah yang memeriahkan upacara penyambutan. Malam harinya Tito dan rombongan menikmati pertunjukan kesenian di Hotel Homan. Ia akan menginap di sana 1 malam. Keesokan paginya Tito, Soekarno berkunjung ke objek wisata Tangkuban Perahu. Setelah berkunjung di Tangkuban Perahu di Bandung, Tito juga akan menghadiri acara pemberian gelar doktor dari Universitas Padjadjaran. Bagi Universitas Padjadjaran, untuk pertama kalinya aula dan gedung yang baru saja selesai digunakan untuk peristiwa internasional. Tito mendapatkan gelar doktor kehormatan honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Padjadjaran. Dalam pemberian gelar itu, dihadiri oleh beberapa pejabat pemerintah, serta senat dan guru besar dari sejumlah universitas Indonesia. Bagaimana Tito menyusun dan memberi struktur baru bagi Yugoslavia, serta perjuangan menegakkan demokrasi, merupakan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam pemberian gelar kehormatan. Setelah berkeliling Bandung, Presiden Tito meneruskan perjalanan ke Bali. Di Bali mereka akan mengunjungi Istana Tampak Siring, serta berkeliling di beberapa tempat di Bali.
Di sana penyambutan meriah sudah disiapkan untuk kedatangan mereka. Setelah mengunjungi Bali, Tito kembali ke Jakarta dan menuntaskan lawatan kenegaraan di Indonesia. Pada 1 Januari tahun 1959, Tito dan rombongan kembali bertolak ke negerinya. Dalam pidato kepulangannya, ia mengatakan, "Saya akan ceritakan kepada rakyat Yugoslavia betapa meriahnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan saya," ucap Tito. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.